Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan hasil proyek dari mata kuliah pemrograman web, yaitu berikut beberapa program yang sudah kami buat. Yang pertama, langsung ke Ini tengok hasil. hasil. Baik, sebelum kita ke program, kita masuk ke hasil dari program ini, yaitu kita ada halaman login, di mana kita menerapkan dari perintah yang ada di tugas besar, yaitu eh, semester setiap mahasiswa menentukan judul atau nama aplikasi di awal semester, dan nama aplikasinya itu ATK Shop atau e-commerce yang ATK Shop gitu, alat tulis kantor. Terus yang kedua, aplikasi ini tuh dibuat dengan PHP natif atau PHP murni. Terus aplikasi minimal memiliki fitur atau fasilitas dasar yang dimana CRUD dan itu udah ada di dalam program kami. Terus memiliki dua role, admin dan user. Terus mempunyai registrasi sign up, database, terus halaman profil dan bisa ganti foto dan ganti password. Baik, kita masuk ke programnya yang mana itu ada CRUD, otomatis CRUD ini nyambung ke database. Di kodenya ini yaitu db.php, kita membuat apa namanya, nama localhost disimpan di variabel host, nama, password, dan dbname. Dbname ini database name yang mana databasenya itu ATK Shop. Nah, ATK Shop. Baik, udah database udah. Untuk pengecekan kita if ini adalah fungsi di atau metode di PHP MySQLi connect erno. Ya. Kalau kode ini MySQLi connect ini artinya mau menghubungkan ke database yang mana lokal hostnya hostnya adalah localhost, terus namanya adalah root, terus passwordnya tidak ada, kosong, terus databasenya name. Nah, kalau semisal ini terkonek, maka kita pakai function MySQLi connect erno. Jadi kalau semisal ini tidak terkonek, maka kita munculkan database connect failed. Terus kasih errornya karena apa? Pakai menggunakan function MySQLi connect error. Siap, cukup. Terus kita masuk ke login karena kita harus mempunyai fitur login. Di fitur login karena kita harus menggunakan session di sini. Nah, session ada ya session. Session management. Session management sendiri kita tidak boleh masuk ke satu halaman kecuali halaman tersebut sudah kita terpenuhi gitu. Jadi untuk menjalankan session kita harus memberikan session start, terus di sini kita include database karena kita akan terhubung dengan database. Data db.php sendiri diambil dari tadi db.php. Nah, terus di sini dilaksanakan pengecekan dulu. If iset global variable post itu login. Jadi kalau login kalau udah ada login ini, maka kita membuat username, password yang dimana menampung inputan dari login. Nah ini karena tipe login ini adalah subnet dan username itu diambil dari ini. Nah, dari sini. Dari name username. Jadi apapun yang diinputkan oleh user bakalan diambil oleh variabel global post gitu. Terus di sini kita melaksanakan perintah SQL yaitu yang disimpan pada variabel query select from user where username sama dengan username yang diinputkan dari user gitu. Terus result kita menjalankan perintah query fungsi di PHP untuk memerintah query yaitu const ini ngambil dari database
untuk terhubung ke database, terus melaksanakan perintah query yang di atas, select from user where username ini gitu, terus ditampilkan. Terus user sama dengan MySQLi fetch asos, yang dimana ini fungsi asosiatif yang ngambil dari result gitu. Terus di sini pengecekan lagi if user dan password verify ini untuk memastikan fungsi password, yaitu dikasih dua parameter, ya password dengan username dengan password yang diambil dari inputan dari user. Terus kita menjalankan session user ID sama dengan user ID, terus session role sama dengan user role. Nah, ini kita menetapkan kalau semisal si user memasukkan selain admin dan password admin itu, maka dia akan masuk ke location user.index.php. Tapi kalau dia memasukkan nama selain admin, maka dia masuk ke user.index.php. Terus kalau else, maka invalid username, maka username dan password itu salah gitu. Terus ya lanjut ke register. Ketika kita belum ada akun, kita harus mendaftar. Nah, kita include database seperti biasa, terus melaksanakan pengecekan register. Ketika register dicek, maka kita buat username, email, dan password hash. Kenapa kok hash? Karena untuk pengamanan password gitu. Jadi password itu akan, semisal admin, maka password admin ini akan dirubah di hash ke bentuk fungsi hash. Ada fungsi hashnya. Terus password default. Nah, terus role user. Terus kita melaksanakan query insert into user ini memasukkan apa yang diinput user ke dalam database dengan tabel users, yaitu memasukkan nama, email, password, role, values. Ya, valuesnya ini. Terus kita melaksanakan pengecekan query. Kalau semisal benar yang di atas ini, maka kita akan masuk ke login.php. Kalau error, maka ditampilkan errornya seperti apa. Baik, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya di user. Ini udah CURD lah, menambahkan fitur CURD, tapi ini create sama ya cuma create. Nanti kita akan bahas lagi yang UCR, read, update, dan delete-nya. Cukup. Oke, di bagian di sini yaitu ada add keranjang. Add keranjang di sini. Kemudian di sini di profil, yaitu kita akan menerapkan perintah yang dimana di sini setelah registrasi, yaitu ada database session dan juga database session management. Kemudian yaitu ada juga halaman profile user dan juga upload dan ganti foto. Kemudian yang terakhir yaitu ganti password. Nah, di sini di profil yaitu ada session start. Ini di sini untuk mengimplementasikan sessionnya. Terus kemudian di-include oleh PHP yaitu db.php. Kemudian di user ID juga variabel session global. Juga di sini ada variabel session global. Kemudian yang di sini sessionnya yaitu mengambil user ID. Kemudian di sini juga ada variabel query yang dimana query di sini ada sama dengan select
terus form user where ID sama dengan variable user ID. Jadi mengambil ID di sini dari database. mengambil dari Mengambil ID user dari database. mengambil ID user dari database. Kemudian jika apa resolusi? Jika query error, maka di sini akan dimunculkan nanti errornya bagaimana. Terus usernya di sini mengambil data pengguna. Ketika user memasukkan data mengambil dari database di atas. Terus di sini menampilkan data pengguna. Jika user sudah menampilkan sesuai user ini nyambung ke ID di atas. User di sini menyambung dengan user di atas. Jika tidak ada, maka user not found gitu. Kemudian di sini proses perubahan password. Seperti perintahnya yang di tugas, yaitu ada ganti password. Ganti password di sini jika user variabel server global yang menerima metode post dari form dan iset. Jadi user ketika klik ganti password maka masuk ke ganti password. Kemudian passwordnya terverifikasi password lama dimasukkan ke variabel, terus password baru dimasukkan ke dalam variabel. Password lama dimasukkan ke variabel, password baru dimasukkan ke variabel. Konfirmasi password. Terus dikonfirmasi password, bahwasanya password di sini kan otomatis berubah. Kemudian password verify di sini yaitu pengecekan dari password yang baru. Terus di sini juga ada update password. Di sini bukan ganti password melainkan ngupdate. Ada variabel update query. Di sini sama dengan yang menyimpan query SQL buat update tabelnya. Di sini kemudian proses upload profil, foto profil. Di sini ada variabel server global, require method yang menampung method post. Dan di sini iset jika tombol ganti foto diklik sama user, maka diambil oleh variabel global post. Terus pengecekannya di sini jika tidak ada maka global file profil picture mengambil variabel nama. Oke. Terus validasi tipe file. Penempatan file akan disimpan pada folder aset image. Di sini asetnya yaitu akan
IMG masuk IMG. di IMG. Nah, di sini beberapa foto yang sudah terupload. Masuk ke program lagi. Oke, masuk lagi ke programnya. Kemudian di sini ada validasi tipe file. Validasi tipe file di sini yaitu mengupdate foto profile. Mengupdate kan? Nah, di sini kalau file tipenya Mengupdate uploadan foto yang di database. mengupdate foto Di database. di database-nya. Terus Wes, itu nggak boleh juga saya. potong, bisa. Baik, habis ini kita akan ganti password udah, terus upload foto udah, halaman user udah, terus registrasi login forgot password udah, terus buat 2 role. Nah, di database kita membuat role users itu antara admin dan users gitu. Jadi di codingannya pada login PHP tadi, jadi defaultnya itu admin. Ketika user tidak memasukkan username admin dan password admin, maka defaultnya itu dijadikan sebagai kalau user memasukkan selain username admin dan password admin, maka defaultnya pendaftar adalah yang login adalah user gitu. Terus kita juga menerapkan responsif, di mana kita menggunakan responsif di mana kita menggunakan bootstrap. Nah, kita menggunakan bootstrap untuk tampilannya. Contoh, di halaman profil kita menggunakan bootstrap. Nah, link href ini menuju ke halaman bootstrap. Tetapi kita juga menambahkan CSS lokal yang dimana style.css. Baik, terus kita kan udah create, update, terus create, update, read, membaca udah. Mana membacanya? Yaitu di awal. Select from user where ID ini menampilkan user, menampilkan data yang ada di tabel database. Terus kita tinggal hapus, delete. Nah, ini kita masuk ke kode programnya. Nah, jadi kita di delete ini simple aja, kita cuman memasukkan perintah contoh. Nah, ini di hapus keranjang kita menggunakan perintah SQL delete from card where ID, yang mana ID-nya berapa diambil terus di delete gitu. Mungkin seperti itu saja sudah memenuhi syarat dari syarat wajib yang diberikan oleh dosen pengampu pemrograman web, yaitu Pak Syaroni. Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.